Ya, tingginya penggunaan plastik sekali pakai membuat pencemaran mikroplastik semakin luas. Selain ditemukan di perairan, mikroplastik juga ditemukan di tubuh manusia. Greenpeace Indonesia bersama Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah dan Jaringan Peduli Iklim dan Alami mengajak warga Kota Semarang bertempat di kawasan Kota Lama untuk ikut meneliti di mana saja mikroplastik ditemukan melalui uji coba Citizen Science. Para pengunjung membawa sampel dari rumah seperti air minum, makanan, kemudian diuji menggunakan mikroskop. Pendiri Ekoton Foundation, Prigi Arisandi, mengatakan penelitian juga dilakukan pihaknya di Semarang pada November ini. Mereka mengumpulkan air hujan di Semarang sebanyak 1 liter. Hasil uji laboratorium menunjukkan sekitar 44 partikel mikroplastik, 32 jenis fiber, 12 jenis filamen. Uji sampel ini dilakukan di daerah Mataram, Semarang Tengah. Pencemaran mikroplastik yang tinggi menjadi ancaman kesehatan. Penyebab tingginya mikroplastik air hujan di Semarang adalah aktivitas pembakaran sampah terbuka, terutama plastik multiplayer dan tekstil sintetis, abrasi dan kendaraan bermotor dan rem kendaraan, serta banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan. Masyarakat diharapkan tidak membakar sampah dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Main dengan SEC kita meneliti 18 kota di Indonesia dan kita menemukan Semarang itu nomor 4. Ada sekitar 13 sampai 14 partikel mikroplastik di udaranya. Dan temuan terbaru hari ini kita menemukan di Mataram air hujannya itu mengandung sekitar 44 partikel mikroplastik, 32 jenis fiber, 12 jenis filamen. Ini harus dijadikan warning bagi masyarakat di Semarang. Satu, jangan bakar sampah, kemudian kurangi penggunaan sampah plastik, kemudian di ketuban itu. Jadi efeknya tidak hanya di otak tapi di ketuban, di tempat yang paling aman bagi manusia yaitu rahim sudah terkontaminasi mikroplastik. Maka harus dimulai gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Greenpeace Indonesia bersama Fakultas Kedokteran UI mengungkap mikroplastik juga ditemukan di dalam urin, darah hingga feses manusia. Studi yang dilakukan pada Januari 2023 hingga Desember 2024 ini menemukan mikroplastik pada 95% sampel dari 67 partisipan. Jenis plastik PET yang biasa ditemukan di kemasan plastik sekali pakai seperti botol air minum dalam kemasan adalah jenis mikroplastik yang paling banyak mengontaminasi tubuh partisipan dengan total 204 partikel terdeteksi. Hasil studi kolaborasi yang tengah dilakukan peer review ini menemukan bahwa partisipan dengan pola konsumsi plastik sekali pakai yang tinggi memiliki resiko mengalami penurunan fungsi kognitif hingga 36 kali lipat. Mikroplastik yang paling sering pada tubuh yang kita dapatkan adalah jenis PET, yang itu paling sering ada pada air minum atau kemasan sekali pakai. Dan menariknya yang paling jarang terpapar itu pun ketika kita ambil darahnya, 90% dari mereka itu ditemukan mikroplastiknya dalam darah yang bersirkulasi secara aktif. Sementara kalau mereka yang tadi sering terpapar, semuanya ada mikroplastiknya dalam darah. Vita Semarang, TA TV.